Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat YouTube semua. Di video kali ini saya akan menyajikan sesuatu yang berbeda, yaitu saya akan menyajikan sebuah cerita. Menyajikan sebuah cerita. Mohon maaf, bahasa saya bahasa Sunda Empire ya. Ini cerita nggak tahu fiktif atau fakta. Pokoknya mah dengerin aja lah ya. Jadi ceritanya gini. Di satu lereng gunung ada sebuah rumah yang tidak begitu jelek dan jauh dari bagus. Rumah itu diisi oleh dua anggota keluarga, yaitu ibu dan anaknya. Mereka sudah lama ditinggal oleh suami si ibu. Teteh punya anak satu, anaknya itu sudah gede badannya ya. Jadi si ibu itu, si emak-emak lah ya, umurnya mah udah 50 tahunan meureun tatenya. Teteh si emak-emak teh punya anak satu, badannya gede, bongsor, udah kira-kira kalau badannya mah kira-kira udah SMA kali ya. Tapi pikirannya masih baik gitu. Si ibunya itu kan susah cari uang karena dia nggak kerja juga kan, saudaranya jauh. Si ibu teh singkat ceritanya mah pinjam ke pinjaman bank simpan pinjam, Kosipa meureun lah kalau di kampung mah disebutnya teh Kosipa ya. Karena dia tidak bisa bayar, 2-3 bulan kemudian datanglah debt collector ke rumah si ibu itu. Nah, kata si debt collector, pokoknya saya tidak mau tahu, ibu harus bayar sekarang juga. Saya tungguin di sini di rumah ibu. Jadi singkat cerita adanya. Si ibu itu minta izin untuk mencari uang pinjaman ke saudaranya, tapi agak jauh. Pak, bapak tunggu di sini sama anak saya mau nyari uang, silahkan. Nah, gitu teh si ibu teh ini tuh pergi mencari uang. Setelah pergi mencari uang karena lama, karena jauh, si debt collector itu kan ngantuk ya. Kelamaan menunggu, jadi dia ngantuk. Akhirnya dia ketiduran di sofa bed, sofa yang dari bambu lah kali. Sofa yang sangat sederhana sekali. Si debt collector tetah ketiduran. Tiba-tiba si anaknya yang rada-rada anu itu melihat di kening si debt collector itu ada nyamuk. Dia sebenarnya beritikat baik untuk membunuh nyamuk itu, tapi dengan caranya dia sendiri. Akhirnya dia berpikir bagaimana cara membunuh nyamuk di kening si debt collector yang sudah menggayot gitu ya. Ya, akhirnya dia ngambil kayu bakar yang segede betis. Nah, diam-diam dia mendekati si debt collector dan satakrakebek. Kalau bahasa Jerman ya, satakrakebek itu. Kalau dalam bahasa Sundanya kalau dalam bahasa Indonesianya sekencang-kencangnya itu kayu bakar yang segede betis itu dipukulkan ke keningnya si debt collector. Beledung ya. Apa yang terjadi, si debt collector itu pingsan dan mungkin pendarahan ya. Anaknya itu juga kaget melihat seperti itu karena dia memang tujuannya membunuh nyamuk. Tapi alhamdulillah nyamuknya juga tidak dapat dan kabur, dan yang dapat adalah yang kena pukulnya itu si debt collector. Tidak lama setelah itu si ibu datang dan melihat keadaan seperti itu, sangat kaget gitu kan. Hei, kamu melakukan apa? Dan bertanya kepada anaknya jujur. Ibu tadi kan ada diceritakanlah sama anaknya bahwa tadi tuh gini-gini ada nyamuk saya pukul gitu kan. Ibunya bingung. Akhirnya si ibu berpikir dan akhirnya memutuskan untuk menguburkan karena sudah meninggal itu ya si debt collector itu ceritanya. Jadi akhirnya si ibu dan si anak itu menguburkan si debt collector di samping rumahnya, digali lah ya sama si ibu itu dengan cangkul kali ya, dikuburlah di situ. 3-4 hari kemudian datanglah polisi sama yang berwajib lah ya ke rumahnya menanyai apakah ada debt collector kesini gitu kan. Kata si ibu tidak bisa berkata-kata, hanya diam saja. Dan mungkin si ibunya ini tidak bisa berbohong tapi takut gitu ya. Dan akhirnya anaknya yang berbicara, ibu bukannya orang itu katanya yang nagih itu kita bunuh katanya, terus kita kubur di samping rumah ibu mah. Nah awalnya Pak polisi ini, awalnya para polisi itu tidak percaya. Akhirnya si anak itu menunjukkan kuburan si debt collector itu, dibawalah
ini beneran katanya, anak ini bisa dipercaya nggak ya? Tapi mungkin Pak polisi itu juga dia penasaran gitu ya. Akhirnya digalilah itu bekas kuburan itu, memang ada di situ ya. Bekas kuburannya ada gitu. Begitu digali sampai dalam tidak mendapatkan apa-apa. Akhirnya mereka pulang, bapak polisi itu semuanya polisi itu pulang, dan setelah pulang si ibu itu mendekap anaknya, dan ternyata kuburannya si debt collector itu di saat anaknya tidur itu dia pindahkan ke tempat lain gitu. Jadi si ibunya juga itu memang cerdas karena dia tahu bahwa anaknya itu jujur. Itu begitulah kira-kira ceritanya. Jadi hikmah dari cerita itu adalah tayanganku sorangan. Hikmahnya apa? Nggak tahu, saya juga cari sendiri dah pokoknya ya. Hikmah kejujuran apa kebujuran apa kebuburan, nggak tahu lah pokoknya. Saya mah ceritanya begitu ya. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Silahkan ditunggu coming soon cerita-cerita yang selanjutnya. Oke, terima kasih.